Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramin, para ulama, wabil khusus para kiai, para asatidz, para asatidzah, para ekonomi, hadratul mukarramin, para pengurus masjid, Baitul Rahim, hadirin hadirat, ikan laut, inti-inti, syukur alhamdulillah pada kita hadirkan kehadiratullah, karena pada pagi ini Allah masih memberi kita rahmat berupa anugerah kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir di masjid yang penuh barokah ini dalam rangka melaksanakan serangkaian ibadah, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala amal baik kita yang kita lakukan pagi ini menjadi titian kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam yang kita aturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau, para pengikut-pengikut mereka, yaitu kita semua umat Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami hormati, pada pagi ini kita akan melanjutkan belajar bersama tentang fikih ibadah, di mana pada pagi ini akan menjelaskan tentang sholat jamaah yang di dalamnya wajib melaksanakan mengucapkan niat berjamaah, yang wajib melaksanakan mengucapkan niat menjadi imam bagi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah, faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un: al-jum'atu wal mu'adatu wal manduratu jama'atan wal mutaqaddimatu fil maghrib. Pasal ini menjelaskan faslun ay fi bayanil ladzi yalzamu fi niyatil imamati ay niyatul jama'ati arba'un, bahwa pasal ini menjelaskan tentang penjelasan sholat jamaah yang di dalamnya wajib niat menjadi imam atau wajib niat jamaah. Hal ini ada empat. Ada sholat yang harus dilaksanakan secara berjamaah dan imamnya harus berniat menjadi imam. Ahaduha al-jum'atu, salah satunya yang pertama adalah sholat Jumat. Falau taraka niyatil imamati man ikhrami lam tasihha niyatuhu sawa'un kana minal arba'ina aw za'idan 'alaihim wa illam yakun min ahli wujubiha. Artinya bahwa di dalam melaksanakan jamaah sholat Jumat, seorang imam itu harus melafalkan, harus berniat menjadi imam, baik dilafalkan secara lisan, dimantapkan di dalam hati, maupun tidak secara tampak, yaitu cukup di dalam hati. Tetapi niat itu wajib terucap di dalam hati, seperti yang dijelaskan beberapa waktu yang lalu, bahwa niat itu wajib diucapkan di dalam hati, sedangkan lisan itu hanya sebagai pemandu agar hati bersuara, berucap niat itu. Dari itu, andaikan seorang imam tidak berniat
menjadi imam disertai takbiratul ihram, artinya saat takbiratul ihram, baik imam itu termasuk dari 40 orang dari jamaah sholat Jumat atau lebih dari 40 orang, dan tidak bukan ahli atau orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Jika si imam itu melaksanakan menjadi imam jamaah sholat Jumat kemudian tidak berniat, ya, maka niatnya tidak sah. Ketika niatnya tidak sah, maka sholat Jumatnya pun tidak sah. Karena itu ketika menjadi imam pada sholat Jumat harus mengucapkan niat menjadi imam. Lalu bagaimana dengan si makmum? Si makmum niat bermakmum atau niat jamaah. Jika imam itu orang yang wajib sholat Jumat, bukan orang yang wajib sholat Jumat, dan imam berniat sholat zuhur bukan sholat Jumat, maka imam tidak wajib berniat menjadi imam. Jadi beda kalau melaksanakan sholat zuhur, maka niat imamah sholat maktubah secara berjamaah, niat imamah tidak wajib, mengucapkan berniat bagi imam tidak wajib ya menjadi imam. Tetapi kalau sholat Jumat wajib, meskipun imamnya itu bukan orang yang wajib sholat Jumat. Ada beberapa golongan yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, bagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah oleh Sunan Abi Daud, bahwa ada 4 golongan yang tidak wajib sholat Jumat. Yang pertama adalah orang perempuan, tidak wajib sholat Jumat. Yang kedua anak kecil. Yang ketiga budak, itu tidak wajib sholat Jumat. Yang keempat musafir dan orang yang sakit. Tetapi di dalam musafir ini ada kriterianya. Orang yang boleh tidak melaksanakan sholat Jumat ketika perjalanan jauh itu, yang pertama, perjalanan jauh yang ditempuh itu bukan untuk melakukan maksiat. Ketika perjalanan itu untuk melakukan maksiat seperti berjudi ke Surabaya, itu maka orang tersebut tetap wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, perjalanan itu dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Tapi kalau perjalanan itu dilaksanakan setelah waktu sholat subuh, maka musafir itu tetap berkewajiban sholat Jumat di perjalanan. Makanya lalu siapa yang wajib sholat Jumat? Itu pertama orang laki-laki, yang kedua merdeka, yang ketiga merdeka, yang kedua laki-laki, merdeka, bukan musafir, mukallaf, dan bukan orang perempuan, serta bukan orang yang sakit. Jadi itu ketika orang-orang itu menjadi imam, maka harus membaca niat, artinya harus berniat menjadi imam jika melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, saniha al-mu'adatu, seorang imam wajib berniat menjadi imam itu pada sholat yang diulang. Sholat apa saja yang boleh diulang? Wahiyal maktubatul mu'adatu
awin nafilatul lati yusammu fiha jama'atu allatani taf'alani fi waqti adai saniyan jama'atan dirajati sawabi. Salat yang boleh diulang itu kan sunnah diulang itu adalah salat wajib 5 waktu yang dilakukan pada waktu adzan, yaitu pada waktu di mana salat itu wajib dilaksanakan, bukan salat qadha tapi salat adzan. Atau salat sunnah yang disunnahkan dilakukan secara berjamaah di waktu adzan. Seraya keduanya dilakukan secara berjamaah karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama, sholat yang boleh diulang itu yaitu sholat 5 waktu. Kemudian syaratnya bukan sholat qadha tapi sholat adzan. Kalau sholat qadha itu mengganti sholat yang ketiga. Kemudian sholat sunnah yang disunnahkan dilaksanakan berjamaah itu boleh diulang. Kenapa diulang? Lirojai sawabi, karena mengharap pahala dari Allah. Dalilnya apa? Rasulullah bersabda, apabila kamu berdua sholat di rumah kamu atau di perjalanan, kemudian kalian berdua mendatangi masjid, di mana di masjid itu ada orang-orang berjamaah, maka hendaklah kamu sholat. Kalian berdua sholat, maka sesungguhnya sholat itu bagimu menjadi sunnah. Jadi kalau kita di rumah sudah sholat berjamaah di rumah, kemudian pergi ke masjid, kok di masjid ada jamaah melaksanakan sholat duhur, padahal kita di rumah sudah sholat duhur berjamaah, maka kita sunnah mengulang sholat di masjid tersebut. Hukum sholatnya bagaimana? Sunnah. Jadi sholat yang kita ulang itu hukumnya sunnah, tidak lantas menggugurkan sholat yang sebelumnya. Itu anjuran dari Rasulullah. Daripada kita nunggu sholat berjamaah kemudian sambil ngobrol di masjid mengganggu orang yang jamaah, dengan kita ikut berjamaah, kita mendapat pahala kesunahan mengulang sholat. Dari itu, di dalam mengulang sholat itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syurutul i'adati itsna asyara. Ada 12 syarat di dalam mengulang sholat. Al-awwalu an takuna al-ula maktubatan wa'datan aw fard aw nafilatan bisa nufiat jama'atu ma'ada witri Ramadana walau mangduratan. Yang pertama syaratnya itu yang diulang harus sholat maktubah, yaitu sholat yang 5 waktu, sholat wajib 5 waktu, atau sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Seperti apa? Sholat tarawih yang disunnahkan berjamaah. Sholat duha, sholat tahajud, selain sholat witir pada bulan Ramadan. Kalau sholat witir tidak boleh diulang. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah, la witroni fi lailatin. Dawanya Rasulullah tidak ada 2 kali melaksanakan sholat witir di dalam satu malam. Sholat witir itu kan pelaksanaannya ganjil. Kalau kita melaksanakan 3 kemudian diulang lagi, itu menjadi 6. Begitu. Makanya tidak ada 2 sholat witir di dalam satu malam. Makanya sholat witir tidak boleh diulang. Kemudian syarat yang kedua, asani antakuna shahihatan wa illam
tughni 'anil qada'i ka sholatil mutayammimi di baradin aw bi mahallin yaghlibu fi wujudil ma'i. Jadi syarat yang kedua, sholat yang pertama adalah sholat yang dilakukan sah, yang dilakukan secara sah. Jadi sholat maktubah yang boleh diulang itu, kita mengulang sholat duhur, maka sholat duhur yang boleh diulang itu sholat yang sudah kita laksanakan dan hukumnya sah, hukumnya sah, meskipun masih harus ada qadha, meskipun harus diqadha. Seperti apa? Seperti sholatnya orang yang bertayamum karena sangat dingin. Contoh, kita orang berpuncak rekreasi ke puncak Ijen, itu contohnya. Kan sangat dingin katanya, kalau saya belum pernah nyoba, sangat dingin. Maka boleh bertayamum. Jadi sholatnya tidak bisa menggunakan air, boleh bertayamum. Tetapi sholat yang dilaksanakan dengan cara bertayamum karena sangat dingin itu wajib diqadha. Nah, itu sholat yang wajib diqadha, ya. Tapi sah dilakukan, boleh diulang, boleh diulang. Atau bertayamum di tempat yang biasanya ada air. Karena kita bertayamum di tempat yang biasanya ada air, maka sholat kita wajib diqadha. Kenapa? Karena ada kemungkinan besar saat kita bertayamum di sana ada air, tetapi kita tidak menemukan. Kemudian yang ketiga, asal itu ada duha marwatan wahidatan faqat ala muhtamati. Mengulang sholat itu cukup satu kali menurut pendapat yang muhtamad, tidak perlu diulang kembali. Duhur, mau mengulang sholat duhur, di rumah sudah sholat duhur, kok di sini ada orang-orang yang berjamaah sholat duhur, kemudian mengulang di sini, itu cukup satu kali, tidak perlu diulang lagi. Ar-rabi'u niyatul fardiyati wal maradu annahu yanwi 'adata sholatil mafruḍata hatta la takuna naflan mubtada'an. Niat fardu. Jadi syarat yang keempat, orang yang sholat itu harus niat fardu. Maksudnya musolli harus berniat mengulangi sholat fardu, sehingga sholat itu sejak awal tidak menjadi sholat sunnah. Jadi meskipun yang kita ulangi itu adalah sholat yang kita kerjakan itu adalah mengulang sholat fardu, maka si musolli itu orang yang sholat harus berniat sholat fardu. Mengulang sholat duhur, ya harus berniat sholat fardu itu. Wal khamisu antaqa'uluha jama'atan min awwaliha ila akhiriha. Sholat yang diulang itu seluruhnya harus dilaksanakan secara berjamaah sejak awal sampai akhir. Tidak boleh dilaksanakan sendiri. Jadi sholat yang diulang semuanya dilakukan secara berjamaah sejak awal hingga akhir. Artinya ketika berjamaah tidak boleh memutus jamaah keluar dari barisan jamaah. Asadisu antaqa'a fil waqti walau waqatan fihi 'ala muhtamadi. Sholat yang diulang, syarat yang ketujuh, sholat yang diulang terjadi atau dilakukan pada waktu-waktu sholat pertama, ya. Meskipun hanya satu rakaat saja. Itu menurut pendapat yang muhtamad. Artinya dilaksanakan secara berjamaah, ya. Meskipun hanya nutur satu rakaat. Imamnya sudah 4 rakaat, kita 1 rakaat.
selanjutnya dilengkapi. Maaf dulu yang dilengkapi 3 rakaat. As-sabi'u syarat yang ke-7 ayat yang imamu al-imamata ayat yang imamul imamata kal-imamati. Seorang imam harus berniat menjadi imam ketika melaksanakan sholat, mengulang sholat. Itu sama dengan niat sholat Jumat, yaitu wajib diucapkan. Kemudian yang ke-8 as-saminu at-tu'ada ma'amayyara jawazan i'adati au nadbiha. Sholat mu'ada, sholat yang diulang itu dilakukan secara berjamaah bersama orang yang menetapi, mengikuti pendapat orang yang membolehkan sholat mu'ada, membolehkan sholat mengulang sholat, atau yang mengikuti pendapat bahwa sholat mu'ada itu hukumnya sunnah. Artinya apa? Orang yang melaksanakan sholat mu'ada itu makmumnya harus tahu bahwa imamnya itu mengerti kalau sholat mu'ada itu dibolehkan atau disunnahkan. At-tasi'u usul thawabil jama'ati halatal ihrami biha. Jadi ketika melaksanakan sholat jamaah, syaratnya itu sholat mengulang sholat itu syaratnya harus mengetahui tentang pahala jamaah yang diperoleh pada saat takbiratul ihram atau dari awal sholat. Artinya barisan jamaah itu harus penuh. Kalau tidak penuh kemudian membuat barisan yang baru, maka pahala jamaahnya hilang. Ketika dilaksanakan seperti itu, sholat jamaah yang diulang itu hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena pahala jamaah dalam hal itu tidak diperoleh. Maka di sini dasarnya dari utara ke selatan. Kok separuh kemudian di belakang buat barisan lagi, itu menghilangkan pahala jamaahnya sah. Tapi kalau sholat mu'ada menjadi tidak sah. Wal asyiru al-qiyamu fiha. Yang ke-10 syaratnya orang yang melaksanakan sholat mu'ada, mengulang sholat itu harus berdiri. Wal hadi asyara alla takuna i'adatuha lil khuruj min al-khilafi. Yang ke-11 sholat yang diulang bukan dilakukan karena keluar dari perbedaan pendapat ulama. Jadi karena di dalam hal ini pasti ada ulama yang membolehkan dan ulama yang tidak membolehkan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu sholat mu'ada itu boleh dilakukan. Tapi menurut sebagian ulama fikih tidak boleh. Wa tsani asyara at-takuna fi ghairi sholati syiddatil khawfi di annaha la tu'adu 'alal awjani. Sholat mu'ada, pengulangan sholat yang dilakukan oleh seseorang, oleh jamaah itu bukan dilaksanakan saat terjadi kondisi yang genting, kondisi yang mencegah, seperti terjadi perang. Maka sholat kita laksanakan secara berjamaah itu adalah sholat syiddatul khauf, karena sangatnya khawatir, sangatnya takut. Jangan-jangan kalau sholat kemudian diserang oleh musuh. Makanya di dalam syiddatul khauf itu, sholat syiddatul khauf ada cara-caranya tersendiri. Yaitu ketika sholat dalam keadaan peperangan, berperang, itu ada caranya tersendiri yang sudah diatur di dalam kitab-kitab fikih. Mengapa kalau sholat syiddatul khauf itu tidak boleh diulang? Karena tidak menurut pendapat yang menurut pendapat ulama fikih yang aujah, yaitu sholat syiddatul khauf itu tidak boleh diulang. Kemudian al-thalithu itu syarat-syarat tentang sholat mu'ada. Jadi ada 12. Seseorang bisa melaksanakan sholat mu'ada.
Kemudian sholat berjamaah yang imamnya wajib berniat jamaah, berniat menjadi imam. Yang ketiga adalah al-manduratu jamaah, yaitu sholat yang dinadarkan dilaksanakan secara berjamaah. Fa illam yawil imamata ma'al ifrad fiha in aqadat sholatuhu fuwada ma'al ismi. Apabila di dalam sholat yang dinadarkan berjamaah itu seorang imam tidak melaksanakan niat, tidak berniat menjadi imam, maka sholatnya tetap sah, tetapi bukan tidak menjadi sholat jamaah, tapi menjadi sholat sendiri dan hukumnya dosa. Sah, hukumnya sah, tapi berdosa. Kenapa? Karena sudah melaksanakan sholat jamaah, tapi tidak berniat menjadi imam, tidak berniat berjamaah. Sah, tapi disertai dengan dosa. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u al-mutaqaddamatu fil maqari, yaitu sholat yang dijamak takdim sebab hujan. Sholat yang dijamak takdim sebab hujan. Air majmu'atu bil maqari jamak takdim, artinya sholat jamak takdim yang dilaksanakan sebab hujan. Wa mithlul maqari asal wal baratu, dan semisal hujan yaitu es atau salju. Ini pun ada syaratnya untuk melaksanakan sholat jamak takdim karena atau yang disebabkan hujan. Fa in taraka niyatal imamati fiha maghriba lam tahqiq sholatuhu. Apabila seorang imam di dalam melaksanakan sholat jamak takdim sebab hujan meninggalkan niat, tidak berniat menjadi imam, maka sholatnya tidak sah. Dan hal ini wa tahtasu rukhsatu ajma'in biman yusalli jama'atan bi makanin ba'idin yata'adza bil maqari fi tariqihi. Jadi rukhsah, keringanan, kemudahan menjamak sholat disebabkan hujan itu berlaku bagi orang yang hendak melaksanakan sholat jamaah tetapi rumahnya jauh dari masjid atau tempat sholat berjamaah, yang sekiranya kalau pergi ke masjid berbahaya, bisa basah kuyup, kalau basah kuyup bisa sakit, maka boleh melaksanakan sholat jamaah di masjid tersebut. Sholat jamaah contohnya begini, orang Rogo Jambi, daerah Jakarta, pokoknya daerah masjid ini ya. Orang Kauman biasa jamaah ke sini, ke masjid ini. Sudah duhur datang, kok ketika takbiratul ihram, ketika nyampe di masjid, kok hujan terus sekali. Kalau orang itu setelah sholat duhur mau kembali lagi ke rumah, maka tidak bisa jamaah sholat asar. Padahal dia kepingin sudah istiqomah jamaah sholat asar. Maka orang-orang itu ketika terjadi hujan deras, saat takbiratul ihram, saat di masjid takbiratul ihram, bahkan sampai selesai sholat duhur dan sholat asar yang di jamak itu masih hujan, maka boleh sholat asar dijamak dengan sholat duhur seketika itu. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau kembali lagi ke rumah, orang ini mendapat kesulitan, orang-orang tersebut mendapat kesulitan sehingga tidak bisa berjamaah lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat asar.
Tapi nanti ada syarat-syarat tertentu. Makanya di sini salah satunya ba'idan, harus jauh dari masjid rumahnya. Dan sekiranya kalau bolak-balik ke masjid bisa basah kuyup. Tapi kalau rumahnya di pinggir masjid, dekat dengan masjid, apalagi pintunya nyambung dengan pintunya masjid, itu tidak boleh melaksanakan melaksanakan sholat jamaah disebabkan hujan. Tidak boleh. Bikhilafi ma yusalli furuda fala yajma'u. Berbeda dengan orang yang akan sholat sendiri-sendiri di masjid, hujan deras di masjid, sudah nyampe di masjid tapi niatnya bukan untuk jamaah, mau sholat sendirian aja karena lebih khusyuk. Itu meskipun hujan deras sampai nanti jam 5 ada duhur sampai jam 5, maka itu tidak boleh jamaah takbir, tidak boleh melaksanakan sholat jamaah. Nah, tadi didengar terbiasa jamaah ke masjid ini terus jawab ketika di masjid hujan, maka boleh melaksanakan sholat jamaah di masjid dengan syarat rumahnya jauh dari masjid. Na'amil imamin watibi ayat ma'aibah tama'adil makmumina wa illam yata'adha bil maghari. Bagi imam rawatib, imam yang bertugas di masjid ini boleh melaksanakan jamaah sholat sebab hujan. Kenapa? Karena si imam itu mengikuti makmum, makmum yang rumahnya jauh dari masjid. Meskipun bagi imam hujan itu tidak membahayakan, tidak menyulitkan, itu boleh si imam menjamak sholat. Karena imam ini hukumnya ikut kepada makmum di dalam pelaksanaan sholat jamaah, bukan di dalam jamaahnya. Kalau di dalam pelaksanaan jamaahnya, ya imam tetap menjadi imam, makmum tetap menjadi makmum. Walhasilu, kesimpulannya, anna syurata samatun, bahwa syarat-syarat di dalam menjamak sholat karena hujan itu ada 7. Ahaduha ayyujadal maqaru inda taharrumi bis sholataini wa inda tahallulihi minas sholati ula wa bainahuma. Hujan itu syarat pertama, hujan itu terjadi ketika musolli takbiratul ihram di 2 sholat, yaitu sholat pertama dan sholat kedua. Yang dijamak duhur dengan asar, itu dengan asar. Ketika takbiratul ihram sholat duhur tetap hujan dalam kondisi hujan. Begitu juga ketika takbiratul ihram sholat asar kondisi masih tetap hujan. Itu maka boleh dilaksanakan sholat jamaah. Kemudian dan sholat kedua dan serta terus berlangsung selama waktu sholat pertama dan sholat kedua berlangsung. Artinya hujan itu terus berlangsung selama sholat jamaah itu dilakukan. Kemudian syarat yang kedua, saniha ayyusholliya jama'atan wala budda alla yatabaqa al-ma'mumuna 'anil imami bi ihrami fa in tabaqahu walakin adraku ba'da ihramihim ma'ahum zamanan yas'al fatihata qabla ruku'ihi sahhat salatuhu wa illa fala kal imami bi adamil jama'ati. Yang kedua syaratnya, sholat yang dijamaah itu harus dilaksanakan secara berjamaah, yaitu berupa jamaah takdim, tidak boleh jamaah takhir. Dengan catatan si makmum itu tidak terlambat dari imam di dalam takbiratul ihram. Artinya ketika imamnya takbiratul ihram, si makmum itu langsung mengikuti imam takbiratul ihram. Jangan sibuk-sibuk dengan yang lain. Itu. Tetapi apabila makmum itu lambat dari imam,
masih mendapati waktu yang luas untuk membaca Fatihah bersama takbiratul ihram bersama-sama imam itu, maka sholatnya tetap sah. Selama imam belum ruku, selama imam belum ruku. Artinya gini, imam sholat sudah takbiratul ihram, makmum masih berguling, sarungnya yang ibu masih mau kena, itu kan lambat dari imam namanya lambat dari imam. Itu tidak boleh kalau sekiranya tidak nuntut untuk membaca Fatihah. Tetapi kalau lambat tapi masih nuntut untuk membaca Fatihah sampai imam ruku, sebelum imam ruku, maka sholatnya sah. Tapi kalau sudah imam ruku, si makmum belum baca Fatihah, maka sholat jamaahnya tidak sah. Hanya ketika melaksanakan jamaah, melaksanakan sholat berjamaah di jamaah karena hujan, maka segala sesuatunya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Begitu juga imam, Kenapa? Karena li'adamil jamaati, karena tidak adanya jamaah. Kan sudah makmum, makmum itu sudah lambat dari imam satu pun, gitu. Jadi imamnya sudah ruku, makmumnya belum baca Fatihah. Ketika imamnya i'tidal, Fatihahnya baru selesai, maka di sana tidak terjadi sholat jamaah. Artinya sholat jamaahnya tidak sah. Salisuha at-takuna sholata bi musalla ba'idin urfan. Sholat jamaah takdim sebab hujan itu dilaksanakan di tempat sholat yang menurut penilaian masyarakat tradisi itu jauh dari rumah, jauh dari tempat tinggal. Contohnya tadi itu orang Jagalan Kauman aja, saya yang hafal Kauman sana orang Kauman sholat di sini itu kan jauh, secara uruf kan jauh. Sampai sini tempat masa niki pakai sepeda motor ya beda. Jauhnya ini ukurannya berjalan kaki, kalau pakai sepeda. Jadi yang kedua, jauh itu ukurannya capek, musyaqqah itu capek itu. Jadi orang Kauman jamaah ke sini itu kan jauh. Nah, itu termasuk jauh menurut uruf, rumahnya jauh dari masjid. Beda dengan orang sekitar masjid, orang Sri Tanjung ke sini, PPG jamaah ke sini itu bukan jauh, masuk dempet dengan masjid dekat. Apalagi yang samping kanan kiri masjid. Kemudian rabi'uha anta'at ayyata'adza bil matari fi tariqihi. Salat jamaah takdim sebab hujan itu boleh dilaksanakan, harus ada kesulitan atau bahaya yang mengancam orang yang akan sholat jamaah di masjid di perjalanan. Kalau kena hujan langsung batuk, flu pilek, atau pakaiannya basah kuyup kemudian sehingga tidak bisa sholat. Ya bagaimana mau sholat di masjid kalau sudah basah kuyup? Makanya sangat beruntung kalau zaman sekarang ini masjid menyediakan segala sesuatunya, dan itu harus. Jadi kalau bisa sediakan busana muslimah juga yang sifatnya dipinjam, jangan dibawa pulang kemudian tidak dikembalikan. Jadi saya dulu pernah sholat di Ramayana, sokoknya ke bawah, masih baru lagi. Jadi setelah saya pakai lupa nyopot, hanya ke bawah ke rumah. Ya saya kembalikan ketika belanja lagi, bilang sama satpamnya, Pak Satpam saya minta maaf, sokoknya musolahnya sampai ke bawah ke rumah saya seminggu yang lalu. Jadi harus dikembalikan. Itu bagus. Jadi menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang yang berjamaah.
berjamaah. Bahkan kalau perlu menyediakan kursi roda untuk orang yang disabilitas. Kalau itu mampu. Wa khamisah tartibu. Salat jamaah yang dilaksanakan sebab hujan itu harus berurutan. Kalau zuhur dengan asar, zuhur dulu yang dilaksanakan karena jamaah takbir. Kalau maghrib dengan isya yang dilaksanakan sholat maghrib dulu baru sholat isya. Secara berjamaah. Sadisuha al-wilahu, sholat jamaah yang dijamak sebab hujan itu harus dilaksanakan secara beruntun, secara beruntun. Itu tidak disela-sela dengan zikir, tidak, tapi setelah sholat pertama langsung berdiri untuk melaksanakan sholat yang kedua. Jadi tidak bisa diselingi dengan zikir dan bacaan-bacaan yang lain. Kalau itu terjadi, maka sholat jamaknya tidak sah. Syari'uha niyatul jam'i. Di dalam sholat jamak yang dilaksanakan berjamaah sebab hujan itu harus ada niat jamaah, baik si imam maupun si makmum. Si imam niatnya imamah, si makmum niatnya makmuman. Itu niat jamaah. Niat jam'i. Harus ada niat jamaah. Salah. Harus ada niat menjamaah, baik si imam maupun si makmum. Jadi karena ini pelaksanaan sholat jamaah takbir, maka niatnya itu adalah niat jamaah takbir. Itu. Kenapa? Karena ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dijelaskan di dalam Sahih Bukhari Muslim bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bil madinati sab'an jam'an wa thamaniyatan jam'an al-dhuhra wal 'ashra wal maghriba wal isya. Bahwa Rasulullah itu di Madinah pernah melaksanakan sholat jamaah takdim zuhur dan asar 7 kali. Pernah melaksanakan jamaah takdim maghrib dan isya 8 kali. Di dalam riwayat lain dijelaskan bahwa sholat itu dilaksanakan oleh Rasulullah bukan karena dalam kondisi perang atau dalam kondisi perjalanan jauh, bukan dalam kondisi musafir, tetapi sholat itu dilaksanakan sebab hujan yang tidak berhenti-henti, yang lebat. Kemudian menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, sholat jamaah takdim itu boleh dilakukan sebab ada udzur, yaitu udzurnya apa? Ada hujan yang sangat deras, sehingga orang yang berjamaah tidak mungkin kembali lagi ke masjid, kembali ke rumahnya, kemudian kembali lagi ke masjid kalau hujannya tidak berhenti. Kemudian tidak boleh melakukan jamaah takhir, sebab adanya sebab hujan, kemudian karena hujan merasakan jamaah takhir itu tidak boleh. Kenapa? Sebab kadang hujan berhenti sebelum sholat jamaah dilakukan. Bapak gini, jenengan tidak nyampe di masjid, kok hujan deras, gak berhenti. Kemudian jenengan secara berjamaah memutuskan wes sholat jamaah takhir bahwa itu tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi hujan itu berhenti, sementara sholat zuhur belum dilaksanakan dan waktunya sudah terlewat. Maka itu harus melaksanakan sholat qadha kalau terjadi seperti itu. Makanya di dalam sholat jamaah karena hujan, disebabkan hujan itu yang dibolehkan hanya jamaah takdim, sedangkan jamaah takhir tidak boleh. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang kula hormati, ini penjelasan tentang tata cara niat di dalam berjamaah bagi imam. Artinya ketika sholat 4 sholat itu, ya sholat Jumat, sholat Mu'adzah, sholat
yang dinadarkan makruh dan sholat jamaah karena hujan itu dilaksanakan secara berjamaah, maka si imam wajib berniat menjadi imam dan si makmum wajib berniat menjadi makmum, wajib berniat jamaah ya. Kalau itu sudah dilakukan maka sholatnya hukumnya sah. Niki jika sakit boleh jelasan ya, yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Mohon maaf, Bapak Ustaz kok pakai kertas putih? Ya karena diringkas. Kalau dibaca semua nggak nonton ini kan keburu ada yang bekerja dan kerja. Ini sudah jam hampir jam 9. Yang kedua, saya nyatat itu karena kadang ada yang tanya kalau saya ngaji di mana Ustaz kan sudah ada kitabnya Bapak. Yang kedua, saya nggak begitu lihat, nggak begitu jelas, mata saya sudah mulai ragu meskipun pakai kacamata. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pelajaran atau ilmu yang kita dapat pada pagi ini dapat kita laksanakan, bermanfaat bagi kita sewaktu-waktu saat kita harus melaksanakan sholat-sholat yang tersebut tadi. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah diparingi istiqomah, diparingi istiqomah, diparingi kesehatan, diparingi waktu luang untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di masjid ini. Diparingi hidayah dan mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita semuanya oleh Allah dijadikan, diparingi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi kesehatan, diparingi murah rezekinya, putra-putrinya soleh-solehah, yang punya santrinya soleh-solehah, alim anak keturunannya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita semua mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Itu sangat penting. Banyak tiang Madura ini boleh merantau itu tujuannya tiga tujuan utamanya. Pertama ke Mekah, kedua bangun rumah, ketiga pendidikan anak. Makanya alhamdulillah yang merantau itu pasti rata-rata ujung-ujungnya pergi ke Mekah. Ada panggilan, kenapa? Karena ada niat. Mudah-mudahan kita oleh Allah pas bulan haji ini, pada bulan haji berikutnya ditakdirkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Diparingi umur panjang dan selalu giat melaksanakan amal soleh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minasyakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin shalatan tujina biha jami'al ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa qawwil umurana wa wasi' arzaqana wa khatibana bil khair innaka 'ala kulli syai'in qadirun bi jadir. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba jami'i qarabaina wa dhunuba jami'i masyayikhina wa dhunuba jami'i asadatina wa dhunuba jami'i masyayikhina wa dhunuba jami'i muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma ij'al awladana wa talamidana wa dhurriyyatina min ahlil 'ilmi wa min ahlil khair wa min ahlil sunnah wal jamaah wa min ahlil qur'an hadis wa la taj'alna min ahli jahli wa min ahli syarri wa min ahli bid'ah wa dhalalah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, wassalamualaikum